Pendengar, pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia menyepakati perubahan batas negara. Tiara Ali. Ini patok lama perbatasan Indonesia-Malaysia. Tapi sekarang ada pergeseran, mungkin sekitar 30 meter ke arah utara. Nanti kita lihat patok barunya ini. Perusakan patok batas negara tersebut berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Menurut Brigjen Roni, perusakan patok batas tersebut merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Indonesia dan Malaysia sepakat tanda tangani nota kesepahaman (MOU) di Pulau Sebatik. Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya menyepakati penandatanganan nota kesepahaman (MOU) terkait penyelesaian sengketa perbatasan di Pulau Sebatik. Kesepakatan ini mencakup pertukaran lahan, di mana Indonesia akan menyerahkan sekitar 4 hektar wilayah kepada Malaysia, sementara Malaysia memberikan 127 hektar tanah kepada Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketegangan yang kerap muncul akibat klaim tumpang tindih di beberapa titik perbatasan, terutama di Pulau Sebatik yang terletak di perairan Kalimantan Utara. Selama bertahun-tahun, kedua negara kerap berselisih akibat dugaan pergeseran patok batas sepihak oleh Malaysia, yang memicu protes dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Melalui MOU ini, kedua pihak berkomitmen memperkuat kepastian hukum batas wilayah sekaligus mencegah konflik serupa di masa depan. Menyelesaikan persoalan di Pulau Sebatik, isu perbatasan tetap menjadi topik sensitif yang mudah menyulut emosi kebangsaan. Di media sosial, netizen kerap saling adu argumen terkait klaim teritorial, terutama menyoroti dugaan pelanggaran sepihak oleh Malaysia di masa lalu, seperti penggeseran patok batas atau klaim budaya yang tumpang tindih. Tokoh politik dan akademisi juga kerap menyuarakan kritik, menuntut transparansi dan ketegasan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan. Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan agar polemik ini tidak merusak hubungan bilateral, mengingat kedekatan historis dan budaya antara kedua negara. Dinamika ini mencerminkan betapa sengketa perbatasan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh sentimen nasionalisme yang dalam, sehingga memerlukan penyelesaian bijak berbasis data dan diplomasi yang elegan. Pertukaran lahan dalam kesepakatan ini dinilai strategis bagi Indonesia, mengingat penerimaan 127 hektar wilayah memberikan keuntungan signifikan dalam mempertegas kedaulatan teritorial. Pemerintah juga menekankan bahwa kesepakatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis penetapan batas, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan tim teknis bersama untuk memetakan ulang garis perbatasan secara transparan. Meski demikian, masyarakat diharap tetap waspada terhadap potensi pelanggaran di lapangan. Diplomasi yang ditempuh Indonesia ini menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan sengketa. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia menyepakati perubahan batas negara. Tiara Alia melaporkan selengkapnya. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Yance Tambaru mengatakan, dalam kesepakatan terbaru, perubahan meliputi 4,9 hektar wilayah RI masuk ke Malaysia dan 127 hektar wilayah Malaysia masuk ke RI. Kesepakatan itu tertuang dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada Maret lalu. Terkait dengan hasil perubahan batas negara, yang dimana 49 hektar kan masuk ke Malaysia, kita 127 hektar kan masuk ke kita. Yance menjelaskan lahan 4,9 hektar yang berpindah ke Malaysia terletak di kawasan Sebatik Utara. Di atas lahan itu berdiri kantor pemerintah, permukiman, hingga lahan pertanian milik warga. Warga berharap agar pemerintah pusat segera menggodok regulasi untuk mengatur kompensasi. Mereka pengen cepat kan, dan mereka tidak mau ganti rugi. Ganti tanah ganti tanah nggak mau mereka. Sudah ada rapat dengan mereka, masyarakat yang terdampak itu untuk mereka diganti dengan uang. Kompensasinya uang aja. Karena mereka juga akan ada yang mau pulang kampung, ada yang mau beli alokasi lain. Yance juga berharap kunjungan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB Republik Indonesia, Komjen Pol Mahruzi ke Sebatik pada awal Mei lalu dapat mempercepat proses ganti rugi lahan. Tiara Alia melaporkan. Nah, ini dia patok lama perbatasan Indonesia-Malaysia, NKRI harga mati. Ini dulu mungkin dibuat mahasiswa Unhas, gelombang 132. Mereka KKN di perbatasan
Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Nah, ini Desa Sungai Limau. Desa Sungai Limau. Ini patok yang mereka buat. Ini adalah patok lama, dan patok barunya sudah bergeser beberapa meter ke atas. Nanti kita lihat patok barunya. Wah, sampai juga saya. Ini patok lama perbatasan Indonesia Malaysia. Tapi sekarang ada pergeseran, mungkin sekitar 30 meter ke arah utara. Nanti kita lihat patok barunya. Ini patok yang lama. Nah, ini saya di perbatasan baru, perbatasan patok 9 Indonesia Malaysia. Tadi di atas adalah perbatasan lama, ini bergeser beberapa meter. Ini perbatasan baru, di sebelah sini Indonesia, dan di sini wilayah Malaysia. Mari kita sekarang jalan ke wilayah Malaysia. Komandan Komando Rayon Militer 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Roni, bereaksi keras atas perusakan patok batas negara Republik Indonesia Malaysia. Perusakan patok batas negara tersebut berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Menurut Brigjen Roni, perusakan patok batas tersebut merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Karena itu pihaknya mengancam bakal menindak tegas pelaku perusakan tersebut. Roni menjelaskan kejadian perusakan patok berbatasan tersebut terjadi ketika ada alat berat perusahaan sawit Malaysia yang sedang membuat parit. Dari aktivitas itulah kemudian merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Fakta tersebut berdasarkan temuan dan laporan cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Hentikan perkara ini. Kita belum rundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai ambalat itu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur akan mengambil tindakan terhadap kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Don Tunku Asafal Alian yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan blok Ambalat kepada Indonesia. Jelas beliau kenyataan mengelirukan oleh Asafal itu tidak sepatutnya dikeluarkan terhadap isu sensitif tersebut. Soal Ambalat belum pun diputuskan, masih di dalam perbincangan. Ini telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi andaian tuduhan wakil rakyat Tunku itu tidak berasas. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Urusan saya adalah perang. Agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Lepas, manakala Pelabuhan Tawau Sabah. Apa Anwar Ibrahim sudah buat dengan Ambalat? Kalau kita Google Ambalat, berita yang banyak keluar ialah dari media Indonesia, dan mesej semua lantang Ambalat adalah milik Indonesia. Apa itu Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang sudah lama menjadi pertikaian secara serius, lebih-lebih lagi sejak 18 tahun lepas antara Malaysia dan Indonesia. Malah ianya adalah satu-satunya pertikaian sempadan laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Tetapi apabila Presiden Indonesia Jokowi datang melawat Malaysia minggu lepas, telah diumumkan salah satu perkara yang telah diselesaikan ialah pertikaian sempadan laut Sulawesi yang telah 18 tahun lamanya menjadi isu besar. Penyelesaian ini dibuat melalui Sulawesi Sea Treaty. Jadi kami pejuang isu rakyat sudah beberapa hari ini tanya kerajaan jika Sulawesi Sea Treaty itu adalah melibatkan isu Ambalat yang sudah 18 tahun menjadi isu besar. Kenapa Ambalat ini penting?
Kenapa kami tanya? Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai sebanyak 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bukan jumlah yang sikit, menjangkau trilion-trilion. Jika anda semua faham sekarang kan, kenapa kami bersuara dan menekan Anwar untuk menjawab persoalan ini. Apa yang terkandung dalam perjanjian Sulawesi Sea Treaty? Adakah kamu, Anwar, sudah korbankan Ambalat? Pesan kami kepada kamu, Anwar, mungkin kamu boleh main-mainkan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tetapi jangan kamu main-main dengan pejuang isu rakyat macam kami, Anwar. Kami mahukan jawapan dari kamu dan kami tunggu. Ada faham? Persoalan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kerap menjadi bara dalam hubungan kedua negara, memicu ketegangan yang sesekali memanas hingga mengganggu keharmonisan bilateral. Insiden seperti penggeseran patok batas, klaim wilayah yang tumpang tindih, atau kecurigaan pelanggaran kedaulatan tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menyulut sentimen nasionalisme yang berpotensi memecah persaudaraan serumpun. Namun, langkah diplomasi seperti penandatanganan MOU di Pulau Sebatik menjadi bukti bahwa kedua negara tetap mengedepankan dialog dan solusi damai, meski jalan menuju resolusi akhir masih panjang. Kedekatan historis, budaya, dan kepentingan ekonomi bersama harus menjadi landasan untuk meredam ego sektoral, sementara komitmen untuk memperkuat transparansi dan kerja sama teknis perlu terus digalakkan. Dengan pengawasan ketat, komunikasi yang intensif, serta kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan, diharapkan hubungan Indonesia-Malaysia dapat tetap terjaga, mengubah potensi konflik menjadi peluang kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua bangsa.